Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat, Bu. Oke. Dari teman-teman yang sudah hadir, boleh dong bersuara siapa saja yang kemarin tidak masuk kelas sehingga belum saya review untuk UTS-nya. Saya nggak masuk, Kak. Oke, Kaliza. Siapa lagi? Saya Bu, saya Kak. Kadir Gantara. Oke. Sama seperti teman-teman yang kemarin sudah masuk di kelas, jadi kita akan melanjutkan review dari UTS yang sudah kalian buat. Cara reviewnya seperti apa? Nanti saya akan putarkan videonya. Jadi nanti akan di random bagi teman-teman yang kemarin gak masuk. Misalnya hari ini video Liza saya putar. Dirgantara harus mengomentari. Semakin banyak komentar maka nilainya akan semakin besar. Seperti untuk Liza maupun untuk Dirgantara. Sama dengan yang lain, misalnya Dirgantara video saya play, Liza nanti yang akan berkomentar. Seperti itu, oke? Dan saya sudah informasikan kemarin di kelas bahwa kalau di kelas saya, walaupun di kelas saya itu secara Zoom, kuliah pengganti, tapi harus menyalakan kamera. Seperti itu. Tapi kalaupun memang teman-teman nggak nyalain, ya udah berarti saya nggak absen gitu ya. Saya Terima belum kasih. Bu, Gimana? saya belum relate. Di review ya UTS-nya ya. Ya Bu, belum di review. Oke. Jadi saya akan share punya Liza. Coba saya chat dulu, saya share dulu nih. Mm, 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 mm. Nah ini dia. Oke, kita akan lihat Liza yang mana videonya Liza. Punya aku yang itu, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oke. budi luhur. Perkenalkan Mas Sisi Nurhaliza, NIM 221151032. Berikut kesimpulan materi interpersonal skill dari pertemuan 1 sampai 7. Pertemuan pertama membahas bahwa interpersonal skill adalah kemampuan menjalin hubungan positif dengan orang lain. Ini mencakup komunikasi, Oke, teman-teman silakan disimak bagi teman-teman yang belum berkomentar. Untuk teman-teman yang warahmatullahi belum berkomentar, wabarakatuh. tenang Salam aja budi berarti luhur. sudah. Perkenalkan Mas Ya. Yesi Nurhaliza, NIM 221151132. Berikut kesimpulan materi interpersonal skill dari pertemuan 1 sampai 7. Pertemuan pertama membahas bahwa interpersonal skill adalah kemampuan menjalin hubungan positif dengan orang lain. Ini mencakup komunikasi, empati, dan kemampuan menyelesaikan konflik. Pada pertemuan kedua dan ketiga, menekankan pentingnya mengenal dan menerima diri sendiri. Self-awareness dan self-acceptance adalah fondasi untuk bisa menjalin hubungan sehat dengan orang lain. Pertemuan keempat, kita belajar bahwa kecerdasan emosional atau EQ lebih berperan besar dalam kesuksesan hidup dibanding IQ saja. Pada pertemuan kelima dan keenam, membahas cara membuka dan mempertahankan hubungan. Kita belajar tentang pentingnya komunikasi, menghormati kesepakatan, dan saling memahami. Dan di pertemuan ketujuh, kita menyadari pentingnya terus meningkatkan interpersonal skill dari hal sederhana seperti tersenyum, mendengarkan dengan baik, sampai menunjukkan empati dan menghargai orang lain. Kesimpulannya, interpersonal skill bukan hanya teori, tapi bekal penting dalam kehidupan sosial maupun profesional. Mari terus berproses dan menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Oke, silakan Dirgantara untuk mengomentari. Baik, izin Kak Jule, izin ngomentarin videonya Pizza.
Mungkin dari videonya Liza itu sangat eh, bervariatif tentang apapun yang disampaikan oleh Liza. Secara penyampaian juga Liza sudah termasuk eh, menguatkan secara teknik interpersonal skillnya. Mungkin eh, untuk bentuk penyampaian materi kurang, bukan kurang sih, lebih ditambahkan bobot bobot setiap masing-masing poin. Mungkin itu saja dari saya, Kak Juli. Terima kasih. Oke, kalau dari nilai 80 sampai 89 kira-kira Kak Dirgantara akan mau kasih nilai berapa? Eh, Mungkin saya ngasih nilai di 88. Oke, Gitu, terima Kak. kasih. Silakan Kak Liza untuk menanggapi Kak Dirgantara tadi terhadap pernyataannya. Terima kasih untuk masukannya, Dirga. Lalu, apa benar atau tidak pernyataan dari Dirga? Menurut Kakak, Hmm, lumayan cukup tepat sih, Kak. kenapa? Lisa harus, oke, gimana? Ayo, menurut Lisa kenapa? Tepatnya gimana dan tadi harusnya bagaimana? Coba. Hmm, maaf, boleh diulang lagi nggak, Dirga? Apa? Boleh Boleh. diulang lagi tadi pernyataannya, komentarnya. Ya, mungkin poinnya secara materi itu sebenarnya udah bagus, tapi ditambahkan lagi poin-poin bobot-bobotnya. Terus eh, ya secara penyampaian sudah bagus, teknik untuk interpersonal skill, teknik-tekniknya tuh udah terrealisasikan lah. Ya mungkin itu aja. Hmm, kalau menurut saya untuk poin mungkin udah cukup sih ya Kak, karena lebih 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 ringkas lagi dari materi yang Kakak ajarkan. Lalu, Lalu menurut saya sih udah cukup sih. kalau dari nilai Kaliza sendiri, kira-kira Kaliza akan kasih nilai berapa dari 80 sampai 89? 89. Oke, 89 dan tadi Kak Dirgantara 88. Kak Dirgantara menyetujuinya 88 atau 89? Kalau sesuai dengan penilaian Kak Dirga. 88, 88 Kak. Oke, terima kasih Kak Dirga dan juga Kak Liza. Sekarang kita akan beralih ke video Kak Dirga. Nah ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Digantara JR. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada Kak Jule sebagai mentor kami di mata kuliah Interpersonal Skill. Dari sini kita tahu, interpersonal skill itu sangat berpengaruh dalam kehidupan profesional dan personal dalam diri kita. Dalam interpersonal skill, kita dapat mengetahui komunikasi secara efektif dan menyampaikan pesan dengan jelas, secara empati dan pemahaman emosional ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, serta kita dapat manajemen konflik dengan cara mencari win-win solution, serta kemampuan membangun relasi kita dengan baik, dan dapat mengatur kecerdasan emosional dalam kehidupan berkomunikasi atau bersosial kepada orang lain dan maupun sekitar. Mungkin interpersonal skill sangat berpengaruh dalam kehidupan kita bersosialita. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Silakan dari Muhammad Firmansyah untuk mengomentari. Iya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Videonya sih udah sangat jelas ya Bu ya, poin-poinnya dapet. Cuma kurang senyumnya kurang Bu.
Apalagi? Apalagi ya. Udah sih itu aja. Oke. Kalau dari Poin-poinnya pengguna dapat ya, poin-poinnya dapat udah. kalau dari penggunaan tampilan, Tampilannya sih kalau bisa tidak menggunakan ya tidak boleh pakai kaos sebenarnya, Bu. sama kayak Kaliza tadi ya. Jadi ada kaos, harusnya kan yang namanya ujian, apalagi video gitu kan ya, harusnya pakai kemeja ya, paling enggak apa enggak flanel, it's okay. Yang penting ada berkerah gitu kan ya. Yang penting bergerak. Ya oke, Bu. Kalau untuk dari segi backgroundnya Kak Firman, Backgroundnya kurang, Bu. nah oke, berarti Kak Dirga, saya juga menghimbau gitu kan ya, di pada saat UAS nanti Kak Dirga mendingan tembok polos. Kalau enggak itu koordinat sekalian dibuka gitu kan ya, jadi belakangnya itu satu warna seperti itu ya Kak Dirga ya. Kalau menurut Kak Firman, nilai yang layak untuk Kak Dirga, kalau dari segi penyampaian, komunikasi, keluasan, dan dikaitkan dengan interpersonal skill, mau kasih nilai 80 ke 89, kasih nilainya berapa? 85 ada, Bu. 85, oke. Soalnya poinnya dapat jelas. Oke. Kalau untuk Kak Dirgantara sendiri, silakan untuk mengomentari dan menanggapi pernyataan dari Kak Firman, silakan. Baik, izin mengkomentarin. Mungkin kalau buat saya sih ini ya, saya akuin, buat background dan penampilan atau enggak tampilan itu saya kurang. Cuman buat nilai, saya optimis di nilai 88 karena satu poin untuk tampilan itu ya udahlah nggak apa-apa. Ya, terima kasih itu aja. Oke, terima kasih. Siap. Dan kita akan beralih ke videonya Kak Firman Syah. Eh, yang mana ya videonya? Yang tiga tuh. Bawa Oh, lagi, Bu. itu yang tiga. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firmansyah dengan NIM 211510728. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya Kak Julai Prabanggar ini. Di video kali ini saya akan membahas topik yang sangat relevan dalam kehidupan perkuliahan maupun di dunia kerja, itu tentang interpersonal skill. Interpersonal skill, kemampuan menjalin hubungan efektif dengan orang lain termasuk komunikasi, diplomasi, dan menyimak secara akurat. Kalian ini mencerminkan komitmen dan kedekatan emosional dalam suatu hubungan. The self, memahami diri sendiri melalui konsep diri, harga diri, dan kesadaran diri sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat. Self-acceptance, penerimaan diri secara utuh terhadap kelebihan dan kekurangan adalah fondasi utama untuk pertumbuhan pribadi dan hubungan yang sehat. Kemampuan membuka hubungan ditentukan oleh kesepakatan sosial, komunikasi efektif, dan sikap terbuka bergaul, bukan soal banyak bicara tetapi tentang kepedulian dan empati. Mempertahankan hubungan, menjaga hubungan membutuh kepercayaan, komitmen terhadap kesepakatan, dan kemampuan berkomunikasi secara jujur dan serta jelas. Mengapa interpersonal skill perlu ditingkatkan? Interpersonal skill memproses jaringan, meningkatkan kepercayaan diri, dan mencerminkan kepribadian. Hal ini penting untuk sukses di kehidupan sosial dan profesional. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan mengomentari dari Gia Adrio Devara. Ya ada, oke, Andreas Jati. Ya Bu, Monggo. saya, saya lagi di parkiran ya Bu, mau balik. Jadi Oke. mungkin saya masih off cam dulu.
On cam dong, sebentar dong. Oh, ya baik Bu. Oke. Nanti habis itu boleh di off cam. Ayo silakan mau komentari, Kak. Mungkin dari saya pembawaan yang Ibu bilang seperti smiley face ataupun smiley voice itu mungkin masih kurang di situnya sih Bu. Untuk poin-poinnya saya dapat sih Bu. Nggak ada malah, nggak ada senyumnya malah. Bener gak? Benar Bu, nggak ada senyumnya Bu. Nggak ada senyumnya. Iya Bu. Terus ngomongnya diseret, bener gak? Heeh. Nah, gitu, oke. Terus dangak ya kan, dagunya gini banget. Ngambil videonya saya nggak tahu mungkin kedeketan gitu kan ya. Jadi kelihatannya dangak. Padahal Kak Firman bisa loh gini. Kan? Kalau dari Kak Andreas, kira-kira nilai buat Kak Firman berapa nih Andreas? 87 oke sih Bu menurut saya. Oke. Silakan Kak Firman menanggapi pernyataan dari Kak Andreas. Ya, benar Bu, kurang smiling, kurang. Itu lagi di kerjaan lagi banyak ini jadinya nggak fokus bikin videonya Bu. Tapi UAS jangan sampai kayak gini ya. Ya Bu, mudah-mudahan Oke. diperbaiki. Kalau menurut Kak Firman berapa nilainya? Menurut saya Bu, Hmm, 85 dah. 85. Oke. Ya, Kak Andreas. Oke. Kak Firmansyah. Oke. Lalu lanjut ke videonya Kak Andreas. Kak Andreas videonya yang mana? Yang backgroundnya itu Bu, yang pakai jaket biru. Backgroundnya Ibu di luhur. Atasan Bu. Tadi di bawah dikit. Iya yang itu Bu. Yang Oh di kiri. iya. Oh yang di kiri ini. Iya. Bukan Bu. Nih. Iya di kiri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Yati dengan NIM 2211510090. Melalui pertemuan yang sudah saya ikuti bersama Kak Jule, materi mata kuliah interpersonal skill salah satunya adalah penerimaan diri dan bagaimana cara mempertahankan hubungan. Penerimaan diri dimulai dengan menerima kekurangan dan mau berkembang ke arah yang lebih baik dengan diberikannya solusi efektif berdasarkan keadaan diri saya saat ini. Serta pendekatan efektif dalam mempertahankan hubungan yang diberikan oleh Kak Jule tentang bagaimana bereaksi serta menanggapi suatu permasalahan. Solusi yang diberikan cukup membuka pikiran saya dalam bersosialisasi di lingkungan saya. Selain itu, ada satu hal penting yang selalu saya jaga, yaitu menjaga etika baik dengan keluarga, teman, maupun orang lain. Contohnya, selalu menepati setiap janji yang telah disetujui oleh masing-masing pihak. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ada bocor 3 ya. Oke. Silakan Kak Gia untuk menanggapi. Kak Gia. Tadi kata dia lagi siap-siap, Kak. Hah, siap-siap mau kemana? Eh, Mungkin baru mau pulang. Saya tadi bilang lagi di jalan sih. ini Gia udah ada nih di open cam. Gia Adrio Devara. Nggak ada suaranya Gia.
Coba sambil ngomong bisa nggak pas unmute? Oh, lagi di setting. Ye. Sebelumnya makasih ya Kalisa sudah disempatkan untuk join Zoom. Semoga cepat sehat, lekas pulih, lekas fit lagi. Itu ceritanya diapain lehernya? Makasih, Kak. Itu buat ngomong tapi bukannya susah ya? Bisa sih kalau buat ngomong bisa, cuman kayak buat nengok ke kanan aja lagi nggak bisa, kayak agak ketarik gitu. Kakak sakit apa jadinya? Belum tahu sih, tapi hasil labnya udah keluar, cuman aku belum ngambil. Oh, tapi kemarin pernyataan sementaranya sakit apa? TB kelenjar. Cuman kalau Oh, dari hasil USG-nya nggak menunjukkan itu sih, yang lain malah. oh gitu, malah bukan itu. Iya, bukan. Kalau dari dokter bedahnya TB, cuman kalau dari dokter USG itu bukan, karena kalau dari ciri-cirinya itu nggak ada sih. Tapi membesar. Enggak, kecil. Cuman kecilnya itu dia tuh membelah terus muncul lagi. Oh, malah jadi semakin gede. Nggak gede, ukuran segitu-segitu aja. Tapi ganggu. Ganggu sih, nggak cuman karena waktu itu suka kayak kesenggol-senggol, jadi berasa agak sakit aja sih. Terus akhirnya itu dipotong. Iya, akhirnya buat coba ditindak lanjutin. Oh, tapi untungnya ukurannya nggak membesar ya, segitu-gitu aja ya. Enggak segitu-segitu aja. Tapi Ada suara itu, Kak? ya ada tuh Gia. Makasih Oke. Kalisa. Silakan Gia. Tadi apa ya, Kak? Apa ya? Ini Soalnya menanggapi tadi videonya ini Andreas. Andreas ya? Andreas ya? Coba bisa diputar gak, Kak? Ini kok nggak ada suaranya videonya Andreas? Tadi soalnya saya sambil setting, Kak. Oh Maaf ya ya, udah. Kak. Saya putar ulang ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Yati dengan NIM 2211510090. Melalui pertemuan yang sudah saya ikuti bersama Kak Jule, materi mata kuliah interpersonal skill salah satunya adalah penerimaan diri dan bagaimana cara mempertahankan hubungan. Penerimaan diri dimulai dengan menerima kekurangan dan mau berkembang ke arah yang lebih baik dengan diberikannya solusi efektif berdasarkan keadaan diri saya saat ini. Serta pendekatan efektif dalam mempertahankan hubungan yang diberikan oleh Kak Jule tentang bagaimana bereaksi serta menanggapi suatu permasalahan. Solusi yang diberikan cukup membuka pikiran saya dalam bersosialisasi di lingkungan saya. Selain itu, ada satu hal penting yang selalu saya jaga, yaitu menjaga etika baik dengan keluarga, teman, maupun orang lain. Contohnya, selalu menepati setiap janji yang telah disetujui oleh masing-masing pihak. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Gia Adrio Devara. Menurut saya sih, Kak, dari videonya Andreas sih, dari matanya kurang fokus ke kamera ya, Kak. Oke. Lalu? Ya, terus pembawaannya juga kurang apa ya? Dari segi kayak senyumnya masih agak kurang. Oke, apalagi? Itu aja sih, Kak. Mau dikasih nilai berapa? Kandreas, Aduh. Kak Gia. Dari 80 sampai 89 kira-kira kalau kakak menilai teman kakak nih dari interpersonal skill-nya di video itu nilainya berapa? 87. Oke, silakan Kak Andreas untuk menanggapi. Ya, mohon maaf ya Kak Andreas. Ya, aman. Nggak apa-apa. Karena benar tadi untuk pembawaannya memang mungkin terasa kaku dan juga terburu-buru sih jatuhnya. Ya, jadi ya kurang persiapan gitu. Terus juga
karena kurang lihat kamera, saya naro ini sih Bu, teksnya di ini di depan HP saya, jadi jadi ya terasa membaca gitu sih Bu. Oke. Bagaimana dengan penilaiannya, Kak Andreas? Ya 86 nggak apa sih Bu. Oke, terima kasih. Next, kita ke Kagia. Kagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Giadro Devara dan NIM saya 2311510750. Di sini saya ingin mengenalkan apa itu mata kuliah interpersonal skill. Interpersonal skill adalah kemampuan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, termasuk memahami emosi, mendengarkan, berkomunikasi secara efektif. Semua dimulai dari self-awareness, mengenal dan menerima diri kita sendiri, termasuk kelebihan dan kekurangan kita. EQ atau Emotional Intelligence jauh lebih penting dari IQ dalam membangun hubungan dan menghadapi kehidupan. Di dalam interpersonal skill, kita juga perlu membuka hubungan dengan teman, yaitu teman kantor, teman kuliah, dan juga teman rumah. Ketika kita sudah membangun hubungan, kita perlu menjaga hubungan dan membutuh kejujuran, konsistensi, dan rasa tanggung jawab. Dengan interpersonal skill yang baik, kita bisa memperluas jaringan, memperkuat pengaruh, dan menciptakan hubungan yang sehat baik secara pribadi maupun profesional. Jadi, yuk kita terus kembangkan interpersonal skill kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Silakan untuk menanggapi siapa ya? Kayaknya udah semua yang menanggapi ya, yang ada di sini ya, kalau saya lihat. Selebihnya kayaknya pada nggak masuk ya, kalau saya lihat ya. Semua udah menanggapi kan ya? Coba dong reaction pakai love lope kayak lope-lope. Udah Bu, udah Bu. Udah ya, oke. Oke, karena memang tidak ada lagi yang join, ya sudahlah gitu kan ya. Jadi teman-teman, intinya apapun, ini Gia langsung saya komentari saja. Intinya apapun yang kita lakukan pada saat kita melakukan pembuatan video, saya minta ke teman-teman harus best effort banget gitu kan ya. Tidak hanya pada saat kita menghafalkan satu kalimat, bahkan kemarin saya sudah kasih clue-nya. Saya kasih tips and triknya, jangan menghafal, yang penting bisa main intonasi. Pakailah prompter efek gitu kan ya, ada di TikTok. Dan untuk teman-teman harus juga memperhatikan bagaimana penampilan kita dalam membuat video tersebut. Pakaiannya seperti apa gitu kan ya. Atau mungkin tatanan rambutnya seperti apa. Kalau yang wanita berarti hijabnya juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita ribet sendiri di dalam videonya gitu kan ya, karena tidak rapi. Sama backgroundnya pun. Kalau teman-teman saya menyarankan di video UAS nanti, saya akan minta teman-teman untuk please banget cari latar belakangnya yang polos sekalian. Supaya tidak ada distraksi untuk menilai sesuatu yang terlihat di belakangnya. Jadi kalau mau mungkin backgroundnya langsung set, mepet aja tembok. Habis itu nanti kalau udah selesai video ya sudah kembali ke posisi awal. Seperti itu. Dan bener banget kalau misalnya tadi beberapa teman-teman ngomongin soal smiling voice. Harus gitu kan ya kita pakai smiling voice pada saat kita berbicara. Apalagi nih divideokan, dipublish. Bahkan kemarin juga alhamdulillahnya supaya membuat saya semakin percaya diri Kak gitu kan ya. Saya senang gitu kan ya kalau misalnya teman-teman termotivasi. Semoga ini bisa sama-sama ya, sama-sama kita benar-benar menjalankan ilmu interpersonal skill ini dari segi entah itu bukan hanya di kelas, di kantor, tapi di kehidupan sehari-hari seperti di rumah. Seperti itu. Oke, Kak Gia. Kalau menurut Kak Gia,
dari apa yang sudah saya komentari. Silakan Kak menanggapi. Di unmute dulu Kak Gia. Oh iya, sorry. Ya menurut saya sih ya bener sih Bu. Terus juga latar belakang saya juga emang nggak polos dan masih banyak kurangnya lah gitu. Kalau misalnya di Kak Gia sendiri menilai video kakak, kira-kira dapat nilai berapa sih Kak dari range 80 sampai 89? Nggak bisa 90 Bu. Eka. Gak ada mentok 89. Eta. Kalau saya sendiri ya 87 oke sih Kak. Oke, terima kasih Kak Gia. Iya sama-sama. Oke teman-teman, ini nilai yang sudah saya upload hari ini gitu kan ya dan kemarin. Kenapa saya selalu kemarin juga sudah saya jelaskan kenapa saya minta untuk teman-teman yang menilai, bahkan temannya yang menilai, bahkan diri sendiri pun kita menilai. Karena di dunia interpersonal skill itu soft skill, jadi tidak ada hard skill. Tidak ada patokan, saya harus menilai kalian sedemikian rupa, tidak. Karena yang bisa menilai kita adalah orang lain dan juga diri kita sendiri. Makanya kenapa saya pun tidak memberikan nilai dari menurut saya segini. Karena apa? Misal, saya bisa aja bilang, ini kayaknya si A nggak cocok dia dapat 88, ini cocoknya dapat 80 misalnya. Tapi itu adalah perspektif saya. Ada juga mungkin ada yang teman yang lain mungkin akan berkata, Kak, dia tuh udah sempurna banget itu Kak, udah keren tahu, udah percaya diri. Jadi gitu, karena kita berada di level yang berbeda-beda. Oke, level saya adalah misalnya level penilaian public speaking yang udah public speaker yang handal gitu kan ya. Makanya kenapa kalau dibandingkan dengan teman-teman yang kemarin ngerasa, Kak ini adalah for the first time saya upload gitu kan ya. Itu amat sangat amazing menurut saya. Makanya kenapa saya tidak memberikan penilaian yang spesifik kepada kalian, tapi lewat teman kalian yang memberikan nilai. Kayak gitu. Dan kalau teman-teman melihat di sini kan nilainya baru beberapa orang ya. Tapi sebelum kita akhiri perjumpaan hari ini, saya mau update dulu nih ya. Saya mau sebutin namanya dulu. Atas nama Andreas Jati Utama, ini absennya nggak tahu, nanti kita cek. Andreas sama Andreas Gia Hadir, Bu. Anze. Oh ya hari ini belum di absen. Sebentar ya, saya absen dulu nih. Belum berubah soalnya. Coba kita simpan dulu biar absennya aman. Oke, nilai. Kok nilai absen? Absen. Kita absen dulu. Oke, absen. Saya lihat Dirgantara ada, Muhammad Firmansyah ada, Andreas Jati ada, lalu Gia ada, Gia, Dava Putra ada, Nada sama Ananda, oke, Ferdi sama Lisa, Ferdi sama Nur Haliza, Muhammad Andri, oke, Anzela, Gia sama Anzela, oke. Kalau saya lihat berarti hari ini ada total sama saya, hmm, total sama saya 13, berarti harusnya ada 2 orang lagi. Siapakah dia? Ada yang belum saya absen ya? Oh, Andri. Satu lagi. Siapa satu lagi yang belum saya absen? Padahal di sini ada. Oh, udah keluar orangnya. Kemana dia tadi? Oke, sekarang kita cek
presensinya. Nah, ini dia. Kita cek. Kak Andreas tadi lagi di jalan ya? Oke, ini nggak apa-apa deh, ntar aja. Ini udah aman, aman, aman. Firmansyah, Ya Bu, pertemuan Sabtu kemana ya waktu itu? lagi sibuk Bu, ada kerjaan Bu. Oh iya, pertemuan 6 Pertemuan itu nanti tanggal berapa sih Bu ya? tanggal 5 Juni. Coba saya lihat jadwal dulu Bu. Kemana? Lima ya tadi ya? 5 Juni. Mana, Man? Nggak masuk Bu ya Bu, nggak ada ini. Lupa saya Bu, mana itu? Tapi nggak izin juga kan ya? Iya nggak izin, nggak izin. Oke. Terus sama ada Kak Dirgantara. Pertemuan Ya, kemana? apa? Pertemuan satu kemana? Aku aku sudah ngechat kakak yang itu. Cuma kakak tidak balas lagi. Emang iya? Oh, sebentar saya cek. Karena karena aku nggak tahu maksudnya itu apa. Pertemuan satu. Pertemuan satu. Ini kamu sebentar. Chat apa? Japri. Iya, Japri kak. Japri. Lewat WA atau Iya, WA kak. Lele? WA. Dirga. Oh, jadi gini, Dirga. Oke, gini. Ini pernah saya bahas di kelas, Dirga, sama teman-teman yang lain. Jadi kita itu harus, apalagi kita udah belajar yang namanya mata kuliah interpersonal skill dan dari awal saya juga sudah titip gitu kan ya ke teman-teman, please banget no hard feeling. Karena memang cara ngajarnya saya ya seperti ini, dipecut. Kalian tuh saya pecut gitu kan ya. Kayak mau nggak mau harus. Nah, hal sepele ketika kalian chat kepada dosen, kepada siapapun itulah, bukan hanya dosen, kepada atasan, kepada teman, kepada saudara, ibu, ayah, kita harus tahu yang namanya manner, yang harus tahu etika adab. Itu harus kita kedepankan. Kayak gitu. Kalau Dirga telaah dari chatting Dirga, ini juga saya bukan hanya menyinggung Dirga karena teman-teman yang lain juga sudah pernah saya singgung di kelas ya Dirga. Jadi jangan sakit hati, tapi kita introspeksi diri. Jadi gini, kalau kalau Dirga telaah sebelumnya, Dirga tidak menyebutkan nama sama sekali. Jadi hanya selamat malam Bu gitu atau enggak malam Bu, koma. Ini juga saya pernah singgung ke teman-teman yang lain. Jadi ketika teman-teman kalau nggak salah waktu itu Dava apa ya? Atau siapa ya waktu itu ya? Saya Bu, Gia. Oh Gia, Gia, oh ya Gia. Kalau nggak salah Gia saya nggak absenin karena Gia sama, cuma Bu nggak sebut nama. Ini tuh berlaku Dirga, Gia dan juga teman-teman. Saya ulang berkali-kali. Harus banget kita terbaca sopan ketika kita chatting orang gitu kan ya. Walaupun mungkin
tidak dengan menggunakan bu, mau itu tante, tapi sebut tantenya. Misalnya Tante Tia, Tante Fitri, sebutlah namanya. Kayak misalnya, malam tante, minta tolong dong tante transferin mama sekian. Tante siapa? Karena itu kita sudah tahu bagaimana manner yang tepat. Makanya kenapa kita mengoreksi. Jadi ketika misalnya teman-teman, oh udah tahu, oh ternyata wajib nama ya Kak. Iya, wajib. Wajib hukumnya pakai nama. Jadi malam Kak Jule atau enggak malam Bu Jule gitu. Kalaupun memang mau pakai nama panggil boleh, mau nama lengkap boleh, kalau nama panggil lebih friendly ya. Tapi yang jelas harus pakai nama gitu. Makanya kalau teman-teman ada yang ngechat ke saya gitu kan ya nggak satu dua orang, saya sering iseng. Ibunya punya nama nggak gitu. Karena apa? Supaya langsung oh iya iya harus pakai nama ya ternyata iya. Misal nih saya tiba-tiba ngechat ke Rafli. Besok kita meeting jam 10, kabarin anak-anak. Kalau Rafli ngerasa Rafli itu lebih tinggi jabatannya dari saya, Rafli pasti tersinggung. Lu ngechat capek, Bu, gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata Rafli adalah sudah jelas di bawah saya, dia akan ngerasa, oh iya Bu, baik. Itu adalah hal yang biasa, tapi kita jangan sampai melakukan hal tersebut kepada orang lain. Kayak gitu. Jadi mau nggak mau harus, Rafli tolong ya besok kumpulkan untuk meeting jam 10. Walaupun mungkin tidak ada selamat pagi Rafli, tapi paling tidak ada namanya. Itu akan lebih sopan seperti itu. Makanya nih teman-teman nih, saya ajarkan ke kalian jangan pernah jawab pesan apapun ketika kalian baca, ya lu tujuannya ke siapa gitu. Ini orang ngapain sih ngechat tujuannya ke siapa sih? Sorry, saya disclaimer dulu ya. Saya pakai lu gua karena saya membahasakan ketika kalian mencoba untuk membayangkan. Oh iya ya. Kan kalau misalnya kalian chatting juga pakainya lu gua kayak gitu. Tapi alangkah baiknya yaitu jadi gunakanlah nama. Rafli, malam, apa nggak malam Rafli, besok tolong kumpulin ya anak-anak untuk meeting jam 10. Ya gitu ya Dirga ya. Ini nanti saya ganti karena Dirga sudah tahu gitu kan ya kesalahannya di mana. Dan Dirga pun langsung edit, saya lihat gitu kan ya di WhatsApp-nya, langsung edit. Jadi nanti akan saya ganti. Kalau untuk pertemuan ketiganya kemana ya Dirga waktu itu? Ini apa Bu? Enggak. Tanggal 22 katanya izin telat. Dikarenakan sampai sekarang masih meeting untuk persiapan besok. Tapi nggak, kalau nggak salah belum nggak datang ya sampai kita bubar. Oh iya Bu, ini Bu, nggak sempet lagi Kak. Aku Oh, nggak kejar iya. macet Bu, macet Kak. Tapi memang nggak sempat ngabarin ya. Iya, masih di jalan Kak itu, masih di Mampang. Mampang tau lah Kak, macetnya gimana. Maksudnya nggak sempat ngabarin nggak jadi datang. Se iya nggak sempet, saya sempet Kak. Oke, oke, terima kasih Kak Dirga. Tapi Kak Dirga udah ini ya, udah gedit ya, udah ngeh ya. Oh ternyata lebih baiknya gini ya kalau berdasarkan ilmu interpersonal skill gitu ya Kak Dirga ya. Ini nangkep Kak, ya, makasih ya Kak, maaf ya Kak. Sama-sama Kak Dirga. Oke, kalau dilihat ini udah aman semua yang hadir pada hari ini. Sampai di sini teman-teman, apakah ada pertanyaan? Saya Kak, itu yang absen saya Gia nggak ada toleransi Kak. Eh, emang Gia belum di absen? Enggak, yang pertemuan pertama kan saya nggak tahu kalau misalnya ternyata itu harus pakai Kak Jule gitu loh. Yang Oh, pembahasan tadi, pakai nama. Oh, ya belum betul. saya ituin ya. Saya belum. Waktu itu apa sih izinnya kemana? Izin kerja Kak. Oke. Coba sekarang di refresh, udah keganti belum? Harusnya sih udah ya.
Aman. Yang lain ada pertanyaan? Gak ada? Kalau nggak ada, coba dong jempol kanannya liatin. Alright. Oke teman-teman, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, tolong banget nyalakan kamera sebentar aja. Kita mau sesi foto bersama. Kalau sempet, kalau nggak sempet nyalakan juga, ya mohon maaf, saya tidak bisa anggap Anda hadir ya. Seperti itu. Coba dong dinyalakan dulu. Kita akan foto bersama. Kak Anzela kemana, ay? Ada kabar nggak? Ya, mungkin walaupun di jalan Kak Anzela bolehlah nyalakan sebentar ya. Habis itu nanti dimatikan lagi kalau udah difoto bersama. Dengar nggak tuh, Anzela? Lagi minggir kayaknya, Bu. Oh, lagi minggir. Oh, dia tuh di motor gitu ya? Atau di mobil? Dia yang bawa kendaraannya. Setahu saya naik motor sih, Bu. Oh, berarti dia apa bawa sendiri gitu? Dia cuma dengerin pakai headset berarti. Iya. Oh, ya udah ditungguin dulu deh, sebentar deh. Soalnya tuh saya suka risih kalau misalnya udah screenshot, kirim, upload ke kampus, terus ada yang nggak aktifin kamera gitu. Bingung saya nanti jelasinnya. Ini gimana sih mata kuliah interpersonal skill tapi tidak bisa mempersuasi gitu. Repot saya lagi yang kena. Kanzila, masih lama kah minggirnya? Kak, maaf. Iya, maaf. Kenapa? Lah itu ngecat bisa. Masih macet, Kak. Saya di Permata Hijau masih macet, Kak. Kak Andreas juga sama ya, lagi di jalan ya? Ya udahlah. Oke lah, baik. Ya udah saya screenshotin itunya juga deh, chattingannya juga. Sebentar, wait. Ini lobet, lobat, lobet. Oke, teman-teman. Berikan senyum terbaiknya gitu kan ya. Tampilkan bahwa kalian punya interpersonal skill yang bagus, senyuman yang bagus, rasa percaya diri yang tinggi, dan kalian harus punya niat baik bahwa keluar dari mata kuliah interpersonal skill karena ini nggak berasa udah cepet banget. Pertemuan udah mau habis, tapi udah setengah jalan istilahnya kan, setengah semester berlalu. Tapi yang saya harap adalah ilmu yang sudah kita pelajari bersama benar-benar kalian bisa terapkan dalam kehidupan nyata. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kalau misalnya kalian senyum, terus kalian mencoba untuk memahami siapa yang sedang ngomong, menjadi pendengar yang baik, orang lain akan lebih respect dengan kalian. Yakin. Dan kalau misalnya kalian ngomong sambil tersenyum, orang lain akan melihat kalau kalian itu percaya diri. Jadi kalaupun memang kalian ngobrol nih sama orang, jangan matanya ke atas, ke bawah. Karena apa? Itu akan menunjukkan kalau kalian itu nggak percaya diri. Jadi benar-benar harus on point. Senyum aja lihat ke orang yang sedang kalian ajak ngobrol. Oke, saya mau ambil foto. Berikan senyum terbaik. Satu, dua, tiga, senyum. Lagi. Satu, dua, tiga, senyum. Salam budi luhur. Satu, dua, tiga, salam budi luhur. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat istirahat, jaga kesehatan. Kaliza juga cepat pulih. Semoga yang lain sehat sampai kita ketemu lagi di hari Kamis depan, oke? Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.